maaf Bapak Ibu, apakah untuk suara sudah cukup jelas suara saya? Sudah, Mbak. Baik. Oh, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk dapat bergabung pada acara Zoom meeting siang hari ini dengan agenda pembahasan MOU kerjasama OJT atau On the Job Training pelatihan Project Based Learning tahap pertama BBPVP Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah bersama kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar diberi kelancaran. Berdoa kami persilahkan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya, amin. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kami perkenankan kepada Subkoordinator Bidang Jejaring Bapak Heri Ristianto untuk dapat memberikan sedikit laporan dan tujuan kegiatan, serta dimohon kiranya nanti Ibu Koordinator Ibu Lucia Hartining Tias Mardiasari STMM untuk dapat memberikan arahan untuk kegiatan di siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Heri Ristianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati bersama Ibu Koordinator Pemberdayaan Pelatihan, Ibu Lucia Hartining Tias, yang hadir secara online di tempat lain, gitu. Eh, Kemudian dari kelurahan, kecamatan, lembaga pemerintah, perusahaan, serta UMKM, mitra BPPP Semarang yang nantinya akan menjadi tempat atau tempat pemagangan atau on the job training. Eh, Pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi terkait on the job training serta nanti akan dilanjutkan juga dengan review terkait kerjasama yang nantinya akan ditandatangani. Rencana penandatangan kerjasama ini akan dilaksanakan di hari Selasa di jam 10 pagi. Monggo nanti Bapak Ibu dari mitra kerja untuk penempatan on the job training bisa menghadiri di tempat kami. Tentunya eh, kalau bisa yang hadir itu yang menandatangani ini nggih MOU-nya. Namun sebelum itu eh, terkait hal tersebut kami membutuhkan data-data terkait penandatangan MOU. Setelah ini nanti akan kami share terkait link untuk data penandatangan MOU. Mungkin sebagai informasi Bu Lucia bahwasanya hari ini kami memanggil sekitar 51 perusahaan mitra penempatan baik dari lembaga pemerintah, termasuk perusahaan dan juga UMKM, Bu. Nah, dari situ kita coba sosialisasikan melalui Zoom meeting kali ini. Mungkin ini sebagai laporan dari kami sebagai pembuka. Selanjutnya, kami harap Bu Lucia bisa memberikan arahan serta sambutan kepada kita semua terkait kegiatan di siang hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Wallahumma fiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri atas sambutan dan ucapan selamat datang. Acara berikutnya adalah arahan dari Ibu Koordinator Pemberdayaan BPPVP Semarang. Kepada Ibu Lucia Hartining Dasmardasari STMM, kami persilahkan. Terima kasih Bu Priska. Cek sound, suara Ibu sudah terdengar? Aman Bu, merdu Bu. Dengar Ibu, jelas. Maaf agak berisik. Baik, terima kasih waktunya Pak Eri. Bu Priska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan rahayu. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada siang hari ini berkenan hadir dalam acara sosialisasi dan memenuhi undangan kami dalam kegiatan on the job training
peserta pelatihan kami. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Pak Heri sebagai subkoordinator peningkatan jejaring pelatihan vokasi beserta timnya, Bapak Ibu pimpinan baik itu dari kecamatan, kelurahan, perusahaan, komunitas maupun dari UMKM yang siang hari ini hadir dalam kegiatan Zoom sosialisasi penempatan on the job training. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahannya kita diberi nikmat sehat. Dan tentunya kami dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak dan Ibu, para pimpinan membuka ruang untuk anak-anak kami, peserta pelatihan Smart Project Based Learning dapat melakukan implementasi di tempat kerja Bapak dan Ibu. Tentu harapan kami bahwa kegiatan on the job training ini tidak hanya berhenti pada saat sekali Bapak Ibu menerima, namun kami merasa bahwa nanti kalaupun nanti ada beberapa kegiatan yang belum sesuai atau belum maksimal, mohon kami diberi masukan sehingga kedepannya kami akan dapat memperbaiki dan mengevaluasi hal-hal yang perlu kami persiapkan untuk implementasi tersebut. Kemudian terlepas dari itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa tujuan kami sebetulnya dalam mempersiapkan dan menghadapi tantangan abad 21 terkait digitalisasi, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menganggap bahwa untuk masyarakat Kota Semarang itu wajib untuk melek digital. Sehingga untuk menghadapi kegiatan tersebut, menghadapi abad 21 tersebut, dari Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan program pelatihan dengan konsep project based learning, di mana setelah anak-anak diberi pelatihan digital, mereka belajar terkait dengan digital di 5 sektor, ada sektor farming, sektor building, sektor office, administrasi, kemudian sektor creative skill, dan sektor supply chain. Mereka diharapkan mampu untuk menerapkan dasar-dasar yang mereka pelajari dan untuk diimplementasikan dan diuji cobakan di beberapa instansi, sehingga kami mengharapkan kerjasama yang baik. Terlepas nantinya ke depannya kalaupun ada kendala, tentu kami tidak sempurna Bapak dan Ibu, sehingga kami membutuhkan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk memperkaya program pelatihan kami. Dan selanjutnya untuk kegiatan sosialisasi penempatan tempat magang dan untuk review PKS nanti akan di-lead oleh Pak Heri sebagai subkoordinator peningkatan jejaring beserta timnya. Nanti akan dilihat ruang lingkupnya untuk perjanjian kerja bersama kerjasama itu seperti apa untuk bisa disepakati dan diketahui sebelum nanti adanya penandatanganan terkait dengan PKS tersebut yang rencana di tanggal 2 nanti kami akan fasilitasi baik transport maupun kehadiran Bapak dan Ibu ke tempat kami, sehingga kami mengharapkan untuk menginformasikan apa-apa yang poin-poin apa yang nanti akan tercantum di dalam PKS yang akan Bapak Ibu tanda tangan. Sehingga kami mengharapkan ini semua pimpinan bisa hadir sehingga akan paham. Nanti untuk kehadiran kami tunggu di tanggal 2 dan semoga sambil mengenal balai kami, datang mengenal balai kami untuk menjadi mitra ke depan kami. Demikian Bapak dan Ibu, selamat mengikuti sosialisasi dan terima kasih Pak Heri sudah sangat bagus untuk mempersiapkan segala sesuatunya beserta tim, dan mudah-mudahan agenda hari ini dapat berjalan lancar. Dan mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti dari sampai akhir karena kami sedang dalam perjalanan kembali ke Semarang. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lucia telah memberikan arahan dan juga motivasi pada kita siang hari ini. Kami juga berterima kasih sekali Bu Lucia ini karena saat ini Bu Lucia sedang bertugas Bapak dan kami di BBPVP Semarang. Nah, kembali aktivitas dan perjalanan. Selanjutnya adalah sosialisasi mengenai pelaksanaan on the job training atau OJT untuk PBL tahap pertama. Pada bagian sosialisasi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Heri Ristianto selaku Subkoordinator Bidang Jejaring Pemagangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas BB Semarang. Kepada Bapak Heri Ristianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Priska. Eh, Lanjut ketemu saya lagi nggih Bapak Ibu. Tapi kali ini kita coba sharing terkait apa-apa saja yang berkaitan dengan on the job training. Mohon izin saya akan share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Kalau di Sudah. komputer saya terlihat, Gus. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, kembali lagi kami akan menyampaikan terkait apa itu yang dimaksudkan dengan on the job training atau pemagangan dari pelatihan PPL atau Project Based Learning. Jadi kondisinya sebagai pendahuluan on the job training merupakan bagian dalam proses peningkatan kompetensi sepasca pelatihan. Jadi teman-teman para peserta on the job training ini sudah melaksanakan pelatihan kurang lebih 1 bulan di BPWP Semarang. Selanjutnya nanti teman-teman dari peserta itu akan melaksanakan on the job training di tempat atau di mana lembaga Bapak Ibu yang saat ini menghadiri Zoom adalah merupakan tempat pelaksanaan on the job trainingnya. Tujuannya dari on the job training ini pertama yaitu memberikan pengalaman kerja nyata untuk para peserta pelatihan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan link and match antara lembaga pelatihan dengan dunia kerja ataupun dunia industri dan dunia yang lainnya. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu membuka peluang kerjasama yang berkelanjutan dengan mitra. Sekiranya nanti Bapak Ibu membutuhkan SDM yang baru bisa direkrut dari peserta on the job training ataupun dirasa manfaat dari on the job training itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai lembaga tempat on the job training juga bisa nanti kita lanjutkan proses on the job trainingnya. Kali ini memang kami melaksanakan on the job training di tahap 1. Mungkin kalau misalnya memang itu bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, bisa kita lanjutkan di tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya kami sampaikan bahwasanya untuk alur proses on the job training sendiri itu kita awali dengan identifikasi kebutuhan atau tempat on the job training. Mungkin sebelumnya teman-teman dari BPW Semarang sudah berkunjung ke tempat Bapak Ibu semua dalam rangka identifikasi atau eh, melihat kebutuhan-kebutuhan untuk tempat magang on the job training. Selanjutnya setelah peserta itu selesai melaksanakan pelatihan, kami melaksanakan pembekalan yang sedianya kemarin kita lakukan, bahwasanya di situ memberikan penguatan-penguatan kepada peserta untuk bisa menjalani proses on the job training agar selama proses menjalani on the job training itu berjalan tanpa adanya kendala. Kemudian hari ini kita bersama-sama melaksanakan sosialisasi yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pelaksanaan on the job training yang rencananya nanti akan kami undang kembali Bapak Ibu selaku penandatangan dokumen perjanjian kerjasama di tanggal 2 Agustus di tanggal 2 September rencananya di jam 10. Mohon kehadiran Bapak Ibu nanti saat proses seremonial penandatanganan PKS
di BPPP Semarang. Sembari Bapak Ibu mungkin mengenal ya, mengetahui sejauh mana BPPP Semarang itu apa dan lokasinya di mana, mungkin seperti itu nggih. Kemudian proses selanjutnya adalah penempatan pelaksanaan on the job training, yang mana nanti di tanggal 3 peserta pelatihan kami itu merupakan eh, akan memulai pelaksanaan kegiatan on job training. Jadi dimulai di tanggal 3 sampai tanggal 1 Oktober, kurang lebih 1 bulan. Kemudian eh, dilanjutkan dengan proses monitoring. Proses monitoring ini bisa kita laksanakan secara offline, kita bisa berkunjung ke tempat Bapak Ibu, ataupun secara online. Kita bisa melaksanakan video conference bersama peserta on the job training. Apakah si peserta benar-benar melaksanakan kegiatan on the job training di tempat Bapak Ibu atau enggak? Ini kita lakukan proses monitoringnya. Kemudian sebagai bentuk eh, laporan kegiatan, maka si peserta on the job training itu kita bekali dengan yang namanya logbook atau logsheet atau buku kegiatan. Jadi teman-teman peserta on the job training itu nanti harapannya bisa menuliskan apa yang mereka kerjakan setiap harinya di tempat Bapak Ibu. Kemudian di sana juga tentunya ada kontrol dari Bapak Ibu selaku penanggung jawab ataupun pendamping peserta on the job training eh, terhadap kegiatan yang mereka laksanakan. Kemudian di akhir proses on the job training kita akan melaksanakan evaluasi, sebagaimana evaluasi itu bisa kita ketahui apakah proses kegiatan ini akan berjalan dengan lancar ataukah ada kendala ataukah ada sesuatu yang perlu direview kembali terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Itu terkait alur dan proses on the job training. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebagai informasi, bahwasannya BPPP Semarang itu melaksanakan program pelatihan PPL ini terdiri dari 4 program pelatihan. Yang pertama adalah Digital Office Administration. Itu terdiri dari 7 paket, atau kalau setiap paketnya 16, maka total jumlah pesertanya adalah 112 peserta. Kemudian program yang kedua adalah Generatif AI untuk konten. Itu kurang lebih kita membuka 2 paket atau sekitar 32 peserta. Kemudian yang ketiga adalah Social Media Optimization. Itu juga 2 paket. Kita membukanya jadi 32 orang peserta, kemudian pembuatan konten smartphone itu juga kurang lebih sama. Jadi kurang lebih total ini kita membuka sekitar peserta pelatihannya adalah sekitar 190 sekian Bapak Ibu semuanya, yang mana dari peserta-peserta tersebut nantinya berlanjut akan melaksanakan on the job training di tempat Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami informasikan bahwasanya dalam proses on the job training ada hal-hal yang bisa kami fasilitasi. Yang pertama adalah terkait perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama ini antara BPP Semarang dengan lembaga atau mitra penempatan on the job training yang akan ditandatangani nanti di tanggal 2. Bapak Ibu kami undang untuk hadir bersama di BPP Semarang. Kemudian, informasi selanjutnya yang bisa kami sampaikan adalah masing-masing pendamping atau pembimbing on the job training diberikan honorarium sebesar Rp150.000 per anak per bulan. Nah, proses pelaksanaan on the job ini kan kurang lebihnya selama 1 bulan. Jadi setiap dari Bapak Ibu yang membimbing itu mendapatkan 150.000 sebagai honorarium pendamping. Tentunya honorarium ini juga dipotong pajak, nggih, Bapak Ibu, karena sebagai kepatuhan kita terhadap negara. Selanjutnya, yang ketiga yang bisa kami informasikan, pendamping atau pembimbing on the job training maksimal membimbing 4 peserta dalam 1 periode on the job training. Ini misalnya begini, Bapak Ibu. Misalnya nih, ini sebagai contoh saja. Misalnya Kelurahan Pedurungan menerima peserta OJT sebanyak 8 orang. Maka paling sedikit pembimbing on the job trainingnya itu adalah 2 orang.
karena masing-masing satu orang itu maksimal 4 peserta. Dan berarti honorarium yang didapatkan pembimbing tersebut, maka besarannya adalah kurang lebih satu pembimbing itu mendapatkan 600.000 dipotong pajak. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya 2 peserta berarti 300.000. Kalau satu peserta bagaimana? Satu peserta berarti mendapatkan 150.000. Ini tentunya besaran honorarium ini tidak sebanyak ini ya Bapak Ibu, ibaratnya mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu atau tidak sesuai dengan tugas yang Bapak Ibu apa namanya emban sebagai pembimbing. Namun mohon izin dan mohon maaf kami berikan honorarium itu sebagai bentuk tali kasih kami, istilahnya sebagai bentuk terima kasih kami, ucapan terima kasih kami bahwasanya Bapak Ibu sudah membimbing dan membina para peserta UJT saat berada di tempat Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir bisa kami informasikan pelaksanaan on the job training selama 1 bulan mulai dari 3 September hingga 1 Oktober ke depan. Nah, terkait pelaksanaan OJT-nya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan proyek yang diberikan kepada peserta on the job training. Terkait kehadiran pun, mungkin kalau misalnya karena proyek itu eh, sifatnya adalah mungkin tidak bisa dilaksanakan dalam satu waktu secara saat itu juga, mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan atau bernegosiasi terkait hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan peserta on the job training. Misalnya, ketika Bapak Ibu memberikan tugas kepada mereka, minta tolong Mas atau minta tolong Dek, eh, tolong buatkan konten terkait kelurahan A gitu kan, atau buatkan konten terkait produk saya selaku UMKM, jadi minta tolong buatkan kontennya gitu kan. Nah, di situ mungkin eh, proses itu bisa dilaksanakan di tempat on the job training, di tempat kantor Bapak Ibu, atau mungkin juga bisa di luar kantor Bapak Ibu. Itu nanti bisa didiskusikan bersama peserta on the job trainingnya. Jadi kami tidak memaksakan bahwasanya pelaksanaan kegiatan itu harus dari jam 8 sampai jam 3 di tempat Bapak Ibu. Bisa saja itu dilaksanakan misalnya eh, apa namanya teman-teman peserta UJT bisa melaksanakan misalnya sambil berdiskusi dengan teman yang lainnya di luar kantor Bapak Ibu juga. Itu bisa dikomunikasikan dan diinformasikan. Mungkin itu sebagai pembuka kegiatan kali ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada tanya jawab, nanti di akhir sesi kita buka tanya jawab terkait kegiatan on the job training tersebut. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu, kami nanti akan nge-share link terkait kebutuhan dokumentasi maaf bukan dokumentasi terkait kebutuhan administrasi untuk misalnya kayak penomoran PKS, kemudian nama penanda tangan, kemudian alamat dan sebagainya yang nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya eh, bisa kita bahas bersama-sama. Mungkin seperti itu, Mbak Priska. Demikian dari saya sebagai pembuka materi di awal kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sebelumnya Pak Heri atas sampaian paparannya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon disimpan dulu. Nanti di akhir sesi di akhir penjelasan, setelah penjelasan dari narasumber berikutnya, Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu ya terkait dengan OJT PBL BB PVP Semarang. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah review untuk penandatanganan PKS atau MOU yang akan disampaikan oleh Bapak Chandra Widyadewa. Kepada Bapak Chandra Widyadewa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Priska, izin Bu Lucia dan Pak Heri. Saya akan menyampaikan terkait draft MOU atau perjanjian kerjasama yang nantinya akan dilengkapi dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Izin share screen. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk
draft perjanjian kerjasamanya. Baik, saya coba lanjutkan terkait draft perjanjian kerjasama. Di awal, di bagian atas, ada logo dari Kemnaker di sisi sebelah kiri kalau kita hadap langsung ke layar, dan di sebelah kanan layar itu ada logo perusahaan. Nah, nantinya diharapkan masing-masing perusahaan yang bekerja sama untuk OJT atau on the job training ini memberikan atau mengirimkan logo dari perusahaan atau usaha atau instansinya untuk melengkapi draft PKS ini. Lalu selanjutnya saya lanjutkan perjanjian kerjasama antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan Tenaga Kerjaan Republik Indonesia, dan ini nanti ada yang kosong diisi dengan nama instansi, perusahaan atau UMKM Bapak atau Ibu sebagai mitra on the job training untuk siswa kami. Lalu yang selanjutnya tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui on the job training. Lalu untuk nomor yang bagian atas itu nomor dari kami, dari BPPVP Semarang, nanti kami yang mengisi. Lalu nomor yang di bawah ini nanti akan kami minta kepada perusahaan untuk diberikan nomor sesuai dengan tata naskah dinas jika itu instansi atau mungkin nomor formal atau nomor resmi dari perusahaan atau UMKM jika ada. Lalu yang di bawah pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan September tahun 2025. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucia selaku koordinator kami bahwa perjanjian kerjasama ini rencananya akan ditandatangani di tanggal 2 bulan September tahun 2025 atau hari Selasa. Bertempat di Semarang, kami yang bertandatangani di bawah ini. Satu, Fikri Kurnia Kiki MSI, itu adalah Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPPVP Semarang. Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Balai Besar Semarang dan selanjutnya. Lalu yang di nomor 2 ini nantinya adalah nama orang yang bertanda tangan mewakili atau sebagai pimpinan misalnya di instansi, perusahaan atau UMKM. Jadi nomor 2 ini yang di sebelah yang saya tunjukkan dengan kursor ini adalah nama. Lalu yang di sebelah kanan sama seperti yang di bagian atas, posisi atau jabatan orang tersebut dalam instansi, perusahaan atau UMKM. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi, perusahaan atau UMKM-nya, lalu berkedudukan di ini alamat dari perusahaan, instansi atau UMKM. Selanjutnya disebut pihak kedua. Lalu untuk selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. A. Pihak pertama merupakan unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan selanjutnya sampai bawah. Lalu yang B, pihak kedua merupakan lembaga pengusul majukan diri menjadi tempat on the job training pelatihan Smart Project Based Learning atau Smart PBL. C, para pihak bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui on the job training atau OJT. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1 umum. 1. Perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar niat baik dan komitmen untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Kedua, perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan, dan kapasitas para pihak. Lalu di pasal 2, maksud dan tujuan. 1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kerjasama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui on the job training. Lalu di poin 2, perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja setelah selesai pelatihan program Smart PPL. Pasal 3 di ruang lingkup. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini antara lain A. Identifikasi kebutuhan on the job training. Lalu B. Penyediaan sarana dan prasarana on the job training. C. Penyediaan pendamping atau pembimbing on the job training. Jadi yang C ini seperti yang tadi sudah disebutkan di kolom chat dan disampaikan oleh Mas Heri bahwa kami nantinya membutuhkan data
orang yang dijadikan pendamping atau pembimbing di on the job training. Lalu D, penyediaan asuransi BPJS Tenagakerjaan, dan E, penyelenggaraan on the job training. Pasal 4, tugas dan tanggung jawab. Satu, pihak pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab. Satu ini yaitu berarti dari BPW Semarang. A, menyediakan peserta on the job training. B, menyediakan perlengkapan peserta on the job training. C, menyediakan bantuan uang saku bagi peserta on the job training. D, menyediakan asuransi BPJS Tenagakerjaan selama on the job training. E, memberikan honorarium pendamping atau pembimbing on the job training. Jadi ini adalah yang disediakan atau yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari BPPVP Semarang. Lalu yang di poin 2, pihak kedua yaitu dari perusahaan, instansi, UMKM yang bekerja sama dengan kami punya tugas dan tanggung jawab. A, menyiapkan tempat on the job training. B, menyediakan tenaga pendamping atau pembimbing on the job training. C, membimbing peserta on the job training. Dan D, memberikan penilaian atau evaluasi peserta on the job training. Di poin 3, masing-masing pihak atau para pihak mempunyai tugas dan jawab untuk A, mengidentifikasi kebutuhan on the job training, dan B, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan on the job training. Pasal 5, pelaksanaan. Di poin 1, on the job training dilaksanakan di lokasi pihak kedua selama 20 hari kerja di tahun anggaran 2025. Jadi Bapak Ibu untuk on the job training ini dilaksanakan selama sebulan atau 20 hari kerja dengan jumlah peserta sesuai dengan alokasi yang ditentukan oleh pihak pertama. 2, peserta on the job training adalah peserta yang sudah selesai mengikuti pelatihan Smart PBL. Jadi mereka sudah selesai mengikuti pelatihan lalu dilanjutkan dengan on the job training yang nantinya akan langsung dilaksanakan di tempat Bapak Ibu mitra dari perusahaan instansi atau UMKM. Di pasal 6, pendanaan, pembiayaan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dibebankan pada anggaran pihak pertama sebagaimana tertuang dalam DIPA tahun anggaran 2025 S nomor sekian tanggal 2 Desember 2024 meliputi A, uang saku peserta, B, asuransi BPJS Tenagakerjaan, C, honorarium narasumber atau instruktur pembimbing on the job training. Jadi ini sekali lagi menegaskan bahwa untuk anggaran ABC ini disediakan oleh BPPVP Semarang. Pasal 7, jangka waktu perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan on the job training. Pasal 8, penyelesaian perselisihan. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya kesepakatan bersama ini diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat. Jadi nanti kita kalau ke depannya ada permasalahan atau ada problem, maka harapannya diselesaikan terlebih dahulu antara instansi kerjasama atau perusahaan yang kerjasama dengan BPP Semarang. Pasal 9, korespondensi. 1, korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada para pihak melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini. Untuk korespondensi dari pihak pertama yaitu BPW Semarang dengan nama PIC Heri Ristianto yaitu subkoordinator di Jejaring. Alamatnya di alamat BPW Semarang dan Sudiarto nomor 118 Palembang Pedurungan. Nomor teleponnya memakai nomor telepon kantor 0246712680. Emailnya menggunakan email bagian pemberdayaan pemberdayaan @bbsemarang@gmail.com. Nah, di bagian B pihak kedua dari perusahaan, instansi atau MKM diharapkan juga tadi sudah di-share sekali lagi sudah di-share link untuk mengisi. Nantinya link tersebut ada bagian-bagian yang untuk mengisi di korespondensi ini yaitu PIC tadi siapa yang bertanda tangan atau siapa yang nantinya bisa digunakan untuk narahubung di perusahaan, instansi atau UMKM tersebut, alamatnya di mana, lalu nomor telepon mana yang digunakan, dan emailnya yang digunakan yang apa. Itu nanti akan dimasukkan di bagian B ini. Lalu di poin 2, dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka para pihak yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya. Jadi, demi kelancaran komunikasi, jika nantinya ke depannya dalam pelaksanaan OJT PBL ini ada perubahan
korespondensi, entah mungkin karena sudah berpindah tempat, sudah berpindah pekerjaan misalnya, maka dimohon untuk menghubungi pihak dari BPPBP Semarang. Pasal 10 kerahasiaan. Para pihak sepakat bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, para pihak saling menjaga kepentingan termasuk dalam menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing pihak dan tidak akan menyebarluaskan dan atau memberikan data atau informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia, berkenaan dan atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Baik, jadi kami juga sudah mewanti-wanti dan sudah memberikan pembekalan kepada siswa OJT kami bahwa segala sesuatu yang terjadi nantinya jika mereka sudah melakukan OJT di perusahaan atau instansi atau UMKM Bapak Ibu, maka segala sesuatu yang mereka kerjakan terkait kerahasiaan maka tidak akan disebarluaskan. Pasal 11, keadaan kahar atau force majeure. Satu, dalam hal terjadi keadaan kahar, force majeure, yaitu suatu keadaan yang menjadi di luar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan baik. Jadi intinya kalau ada terjadi sesuatu, force majeure nanti akan dijelaskan di poin 2, maka itu bukan merupakan kesalahan dari masing-masing pihak karena itu di luar kuasa. Yang kedua, force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami dan banjir, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Dalam hal terjadi force majeure, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya. Segala kerugian yang timbul disebabkan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini. Lalu di pasal terakhir yaitu pasal 12 penutup, perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 dan ditandatangani oleh para pihak di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Jadi nantinya untuk perjanjian kerjasama ini akan di-print rangkap 2 dan nanti di masing-masing rangkapnya ada materai di masing-masing pihak. Yang mungkin pertama di pihak kedua, yang pertama di pihak satu. Nah di pihak kedua ini nanti adalah nama, tanda tangan, dan cap dari instansi perusahaan atau MKM. Jadi yang sudah dijelaskan tadi pada pas yang paling awal, pihak kedua siapa, nah itu yang tanda tangan. Lalu pihak ke satu ini adalah dari Kepala Balai kami, yaitu Pak Fikri Kurniakiki, BMSI. Demikian untuk pembahasan draft MOU, saya lanjutkan ke MC kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra atas paparannya. Bapak Ibu di kolom chat sudah dibagikan oleh petugas untuk link atau formulir Bitly ya untuk data pembimbing OJT. Kami harap Bapak Ibu dapat memberikan atau menuliskan pada form tersebut siapa petugas yang nantinya akan ditunjuk selaku mentor atau pembimbing OJT. Karena akan sangat kami perlukan terkait juga untuk administrasi terkait hak dari mentor OJT seperti disampaikan oleh Pak Heri tadi, karena beliau akan menerima honor mentor, sehingga kami membutuhkan sekali kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan data secara lengkap dan akurat. Dan kami harap datanya tidak berubah sampai dengan selesainya OJT di awal Oktober nanti, Bapak Ibu. Baik, sebelum sesi tanya jawab, saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu terkait dengan data penempatan pemagangan atau data penempatan OJT yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Pemagangan. Kepada Bapak Anto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Priska, izin Pak Heri, Bu Lucy, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rusdianto Sugiyusuf, bisa dipanggil Anto. Saya dari tim pemagangan BBPVP Semarang.
Saya izin Bapak Ibu eh, akan share data terkait dengan eh, hasil pemetaan kami, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya tim kami sudah berkunjung untuk audiensi, untuk identifikasi ke masing-masing mitra kami, baik lembaga pemerintahan, UMKM, koperasi, perusahaan swasta, maupun lembaga-lembaga yang lain. Di sini Bapak Ibu kalau kita coba telaah, kami sudah mendapatkan sekitar 57 lembaga, mitra, perusahaan, UMKM, instansi yang bersedia untuk menerima peserta OJT kami. Ini suatu kehormatan bagi kami Bapak Ibu. Cukup banyak lembaga dan mitra kami yang bersedia untuk menerima OJT dari peserta pelatihan Smart PBL. Ini kalau kita telaah, nanti data ini akan saya share ke Bapak Ibu melalui link yang ada di Zoom ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kira-kira instansi saya mendapatkan alokasi peserta OJT sebanyak berapa, nama-namanya siapa saja, kemudian PIC petugas dari BPPP Semarang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang OJT di tempat Bapak Ibu juga saya cantumkan di sini, ada nomor teleponnya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita koordinasikan, Bapak Ibu bisa kecek lagi data ini. Contoh misalkan ini ada lembaga pemerintahan nomor 1, lembaga pemerintahan Kelurahan Telogomulyo. Nama hubungnya Pak Puryono, ini kebetulan Pak Lurah. Selamat siang Pak Lurah, izin Pak. Kemudian ini ada nomor teleponnya beliau. Kemudian ada PSI petugas BPPP Semarang yang bertanggung jawab mengawal anak-anak OJT. Kemudian ada nama peserta pelatihannya yang akan mengikuti OJT di Kelurahan Telogomulyo. Kemudian ada domisilinya. Kemudian ada program pelatihannya. Kemudian ada batch dan kelasnya. Kemudian ada NIS-nya. Ada pendidikannya. Kemudian ada data nomor telepon dari masing-masing peserta pelatihannya, terus jumlah peserta dalam satu tim yang OJT di lembaga atau instansi ibu, kemudian nama identifikasi timnya. Jadi kami nanti lebih akan mempermudah kami untuk identifikasi. Tim 1.1, oh ini tim batch 1 yang ke-1, ini OJT di Kelurahan Telogomulyo. Seperti itu. Jadi nanti data-data ini akan kami share di link yang ada di Zoom meeting ini, nanti Bapak Ibu bisa unduh, bisa buka, seperti itu. Terus izin Bapak Ibu, jujur antusiasme dari mitra perusahaan, lembaga, instansi pemerintah terhadap OJT ini sangat tinggi. Kami dari BPPP Semarang sendiri memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila usulan jumlah peserta dengan jumlah peserta yang akan kami kirim tidak sama, intinya tidak melebihi yang jenengan minta, tapi berkurang. Ya, hal ini dikarenakan animo dari instansi mitra kami itu sangat tinggi. Jadi total usulan yang masuk di kami itu ada sekitar 252 kuota tempat lokasi OJT. Sedangkan peserta pelatihan kami hanya ada di 183. Nah, dari hal itu kita mencoba meratakan ya. Makanya saya minta maaf dulu apabila dalam usulan dibutuhkan 8, ternyata hanya kita kirim 4 atau 3 atau 5. Ini bukan karena satu dan lain hal, ini cuman memang sudah kita rumuskan, sudah kita coba cari jalan tengahnya, sudah kita coba cari win-win solutionnya, ini tetap saja
kurang dari kuota yang diminta. Seperti itu. Jadi sebelumnya kami mohon maaf dari kekurangan kuota ini dikarenakan animo dari lembaga mitra perusahaan yang bekerja sama dengan OJT ini dengan kami itu sangat besar. Ada 57 lembaga atau mitra dengan total kuota yang dibutuhkan 252. Kami akan usahakan Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu merasa OJT ini bermanfaat, OJT ini perlu dilanjutkan, nanti kami ada batch-batch pelatihan selanjutnya Bapak Ibu. Batch 1 ini ada 12 kelas, nanti batch 2 ada lagi, batch 3 ada lagi, batch 4 ada lagi. Nanti kalau memang ternyata Bapak Ibu menginginkan untuk melanjutkan kerjasama OJT ini, nanti bisa kita akomodir untuk pengiriman peserta OJT di batch-batch selanjutnya. Di tengah pelaksanaan OJT nanti ada monitoring dari tim kami, Bapak Ibu, yang akan mengidentifikasi segala hal terkait pelaksanaan OJT tersebut. Jadi nanti apabila Bapak Ibu memiliki unek-unek atau sesuatu yang ingin dikoordinasikan, silahkan nanti pada saat tim kami monitoring di tengah pelaksanaan OJT ini bisa diungkapkan. Misalkan Pak, saya minta di batch berikutnya kalau memang bisa ada peserta yang dialokasikan di instansi kami siap Pak. Oke, seperti itu. Atau apabila, wah Pak kemarin OJT di tempat kami itu memiliki kendala seperti ini, mohon solusinya. Nah, nanti bisa dikoordinasikan dengan tim kami, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti akan ada tim yang mengawasi proses jalannya OJT tersebut. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang sudah diungkapkan oleh narasumber-narasumber yang lain sebelum saya, itu bahwa OJT ini kemungkinan besar bisa dipastikan akan dimulai pada tanggal 3 September sampai 1 Oktober. Seperti itu. Jadi 1 bulan dari 3 September sampai 1 Oktober. Sebelum OJT dimulai, itu nanti kami perlu melaksanakan perjanjian kerja bersama atau MOU antara BPPB dan mitra kami. Makanya kami mohon dengan sangat Bapak Ibu bisa mengisi link tersebut yang bisa diisi dulu, tidak apa-apa Bapak Ibu, hari ini silakan diisi, kemudian disubmit. Terus hari Senin bisa diisi lagi, dilengkapi lagi, kemudian disubmit lagi. Nanti akan ada petugas kami Bapak Ibu yang mengidentifikasi, oh ini mengirim 2 kali, karena pada waktu pengiriman pertama terjadi kekurangan data, sedangkan pada pengiriman kedua datanya sudah lengkap, seperti itu. Jadi untuk mempersiapkan acara penandatanganan kerjasama yang kemungkinan besar akan dilaksanakan di tanggal 1 atau 2 September, itu data-data sudah masuk dulu ke kami. Jadi tim administrasi kami sudah bisa mempersiapkan data-data tersebut di hari Sabtu dan Minggu ini. Seperti itu. Meskipun datanya belum lengkap, nanti bisa dilengkapi hari Senin atau hari Selasa gitu. Tapi data-data yang bisa diisi mungkin bisa disubmit dulu hari ini. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke MC. Monggo Mbak Priska. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, padanya tadi Pak Anto menjelaskan terkait dengan pembagian siswa yang nantinya akan melaksanakan OJT baik di industri maupun perusahaan Bapak Ibu. Izin Pak Heri, kemudian Bu Lucy, dan kemudian Bapak Ibu semua, mungkin kita dapat langsung beralih ke sesi tanya jawab, karena saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang ada. Boleh ya Pak Heri ya? Baik. Mungkin ini ada pertanyaan yang paling umum ditanyakan adalah begini. Bapak Ibu, mentor itu tugasnya apa ya? Khususnya untuk yang di kantor kelurahan
Mohon izin, saya belum berani mengisi linknya sebelum tahu pasti nantinya seperti apa, Bapak Ibu. Pertanyaan ini mungkin dari Pak Anto atau Pak Heri dapat memberikan arahan. Baik Mbak Priska. Terkait mentor itu tugasnya apa? Sebenarnya sudah saya jawab melalui link chatnya, nggih. Jadi untuk mentor atau pendamping atau pembimbing itu bertugas untuk membimbing peserta on the job training. Jadi Bapak Ibu sebagai pembimbing juga bisa memberikan arahan atau memberikan tugas kepada mereka para peserta on the job training. Misalnya di sebuah kelurahan itu lagi butuh misalnya untuk menuliskan dokumen gitu kan. Nah, Bapak Ibu pembimbing ini yang bisa memberikan tugas ke mereka. Kalau misalnya Bapak Ibu di kelurahan ataupun misalnya di perusahaan meminta peserta on the job training untuk membuatkan konten atau membuatkan foto atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di tempat Bapak Ibu, monggo itu merupakan tugas pembimbingnya. Jadi ketika hal-hal yang bisa diberikan atau kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk peserta UJT, nah fungsi dan tugasnya itu dari pembimbing adalah demikian Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan tadi, Pak, kami belum berani mengisi link tersebut gitu kan. Apakah boleh, Pak? Nah, diusahakan kalau bisa hari ini Bapak Ibu dan memang kalau misalnya Bapak Ibu sangat-sangat ibaratnya tidak bisa untuk mengisi link tersebut, kami berikan waktu mungkin di hari Senin tanggal 1 nggih, batas maksimalnya mungkin sekitar jam 12 nggih Bapak Ibu. Lebih dari itu kami akan konfirmasi langsung ke Bapak Ibu agar bisa mengisikan hal tersebut. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian gini Bapak Ibu, misalnya Pak, kebetulan kan kami tadi secara sekilas sudah disampaikan Pak Anto nih, kami dapat misalnya 5 orang gitu kan. Pembimbingnya harus 1 atau 2 Pak. Nah, ini jika ada kendala-kendala seperti ini, kalau misalnya 5 dibagi 2 kan agak susah. Monggo, silakan diisi dengan 2 orang pembimbing. Pembagiannya misalnya 4 orang, 3 banding 2, misalnya pembimbing 1 sebagai mentor atau pembimbing dari 3 peserta, yang satunya lagi untuk 2 orang peserta. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sebagai jawaban. Kemudian, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan raise hand biar Mbak Priska bisa melihat kira-kira siapa yang ingin menanyakan terkait persiapan untuk job training kali ini. Monggo Mbak Priska. Baik, terima kasih Pak Hidayat atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin dapat bertanya dengan langsung dapat raise hand dan boleh dibantu open mikrofon. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Nanti boleh Mbak, dari Mas dibantu Dino. pin. Iya, silakan. Mas Dino itu Mbak. Oh, Mas Dino Alfamart. Silakan kepada Pak Dino Alfamart. Silakan. Boleh bertanya. Oke, selamat sore sebelumnya. Apakah suara saya terdengar dengan Selamat jelas? sore. Terdengar. Terdengar, Tapi yang Ibu. Selamat saya tahu sore, Mas Dino terdengar. itu cewek, cowok ya. Ini cewek ya. Ya, saya perwakilannya Pak Dino. Oh, Oke, baik, monggo Mbak. baik. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai tanda tangan MOU dan juga nama yang berada di MOU. Seperti itu. Sebelumnya izin bertanya, apakah dari gini, sebelumnya nama dari MOU itu adalah nama dari manajer kami, biasanya seperti itu. Nah, kebetulan hari yang bersamaan di tanggal yang sudah ditentukan gitu ya, untuk tanda tangan MOU di tanggal 2 itu di hari bersamaan manajer kami itu sedang berada di luar kota. Seperti itu. Apakah untuk tanda tangan MOU-nya harus
oleh beliau yang bersangkutan atau bisa diwakilkan kira-kira, atau mungkin di nama MOU-nya boleh dirubah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Boleh langsung dijawab mungkin, Pak Heri? Baik. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya dari Alfamart G. Jadi PKS atau MOU itu adalah dokumen legal, ya, yang mana biasanya ditandatangani oleh pimpinan. Nah, tentunya ketika ditandatangani tentunya harus dibubuhi dengan stempel, ya, stempel lembaga atau dinas ataupun apapun itu lembaganya atau apapun itu instansinya. Jadi, harapan kami yang menandatangani MOU tersebut adalah pimpinan dari sebuah lembaga atau instansi atau sebuah perusahaan tersebut. Namun, apabila misalnya di hari H pimpinan kita tidak bisa menghadiri, sehingga yang menghadiri adalah perwakilannya, sementara perwakilannya itu tidak diperkenankan membubuhkan tanda tangan di atas stempel, misalnya demikian, maka nama penandatanganan itu tetap harus pimpinan. Kemudian eh, di nanti tanggal 9 nanti kami akan berikan dokumen tersebut kepada perwakilan yang hadir agar bisa dibawa pulang. Kemudian nanti akan kami ambil kembali saat pengantaran peserta pelatihan saat on the job training. Harapannya setelah dokumen tersebut dibawa oleh perwakilan yang datang saat penandatangan MOU, dokumen tersebut bisa kami bawa kembali itu setelah saat pengantaran peserta on the job training. Mungkin demikian nggih, Mas Dino, Mbak Dino. Menjawab nggih. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin Alfamart. konfirmasi kembali. Ya. Halo. Ya, oke, suara saya aman. Dia. Aman. Cuman mungkin yang Aman, lainnya Mbak. untuk Gimana? tolong dimatikan, Mas, yang lainnya. Oke, saya izin mengkonfirmasi aja. Berarti kalau seperti itu tetap di tanggal 2 perwakilan boleh datang lalu membawa dokumen MOU-nya, lalu akan ditandatangani dan diberikannya di tanggal 9-nya. Itu ya berarti ya Pak ya. Terus nanti akan dibawa oleh VP ini saat pengantaran kandidat OJT. Betul nggak Pak? Berarti seperti itu. Ya, ya, betul demikian. Nanti harapannya kalau misalnya di tanggal 3 ataupun saat kami mengantarkan peserta OJT, dokumen tersebut bisa kita ambil kembali setelah ditandatangani oleh pimpinan lembaga masing-masing. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Tadi saya lihat ada yang raise hand lagi tampaknya. Iya, Mbak Rizky Apakah Herawati masih itu ada yang kayaknya. bertanya? Ah ya, Ibu Rizky Herawati dari BPR Gunung Rizky kalau saya tidak salah. Ya, Ya, silakan Ibu ya, Rizky. selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Mohon izinnya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rizky dari BPR Gunung Rizky. Ya, terima kasih. Ini terkait MOU ya, Bapak Ibu. Tadi saya notice juga ada salah satu poinnya terkait ada honor yang akan diberikan untuk pembimbing lapangannya, begitu ya. Nah, mohon izin nih Bapak Ibu, kebetulan di perusahaan kami memang tidak diperkenankan untuk bisa menerima termasuk honor begitu ya, ketika kita menerima entah itu magang dari perusahaan, dari lembaga maupun kampus dan sejenisnya. Mungkin nanti bisa dibantu untuk disesuaikan MOU-nya Bapak Ibu, khususnya untuk BPR Gunung Rizky. Karena sifatnya penerimaan magang begitu di BPR Gunung Rizky, kita sifatnya CSR ya, Bapak Ibu. Jadi malah biayanya kita yang kasih uang saku ke teman-teman yang magang kayak gitu. Jadi nanti mohon bantuannya untuk bisa disesuaikan di MOU-nya. Mungkin itu cukup. Terima kasih, Bapak Ibu.
Terima kasih atas responnya Bu Rizky. Matur suwun sangat sudah menerima peserta on the job training kami di Gunung Rizky. Kemudian ini Bu, baik itu tadi yang masukan dari Bu Rizky akan kami note terkait pemberian honorariumnya ya untuk pembimbingnya. Namun mungkin kami juga mohon izin Bu, kami butuh mungkin surat pernyataan bahwasanya Gunung Rizky tidak menerima honorarium atau apapun itu sebagai eviden kami kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari auditor, baik auditor eksternal atau maupun eksternal. Jadi eh, lembar surat pernyataan itu yang akan menjadi istilahnya penguat kami, Mekaten. Demikian, Bu Rizky, terima kasih atas insight-nya. Ya, baik, terima kasih Pak. Nanti juga akan segera kita persiapkan juga gitu ya untuk surat yang dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri dan Ibu Rizky. Pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Ibu Oni Raisafa. Iya, Silakan Ibu. dapat open mic. Ya, silakan Ibu Oni. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya mau nanya terkait untuk nanti yang magang itu, kalau seandainya di kami ada kegiatan di luar hari kerja, misalkan Sabtu Minggu gitu ya, apakah boleh anak magang itu diikutkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah juga boleh anak magang diikutkan untuk kegiatan di luar? Seperti itu. Terus untuk jam durasinya itu dari jam berapa sampai jam berapa nggih? Matur suwun. Izin, terima kasih Bu Oni atas pertanyaannya. Baik, Eh, terima kasih Bu Oni. Sama. Langsung saya jawab, nggih, Mbak Priska. Jadi pertanyaan dari Bu Oni, apakah boleh kalau misalnya ada kegiatan di luar diajak gitu, nggih. Nah, Ya. kemudian apakah boleh di luar jam kerja untuk diajak juga, ngoten nggih. Pada prinsipnya, ketika peserta on the job training diserahkan ke lembaga atau perusahaan ataupun UKM, itu eh, untuk jam kerjanya disesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Intinya seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya Bu ini pengen melaksanakan itu, monggo, silahkan. Tapi sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan peserta magangnya. Apakah misalnya mereka berkenan atau enggak, gitu kan? Karena mereka kan terbiasa pelatihan di kami itu sekitar jam 8 sampai jam setengah 4 gitu kan. Siapa tahu ada peserta magang yang, wah ini kok gini ya gitu kan misalnya. Itu lebih baik dikomunikasikan dan diberikan istilahnya pemahaman kepada peserta magang. Makaten Bu. Jadi pada prinsipnya kami berikan keleluasaan terkait jam kerja itu disesuaikan dengan lembaga atau mitra tempat pemagangan. Makaten Bu. Demikian ya Bu, mungkin menjawab semuanya ya Bu pertanyaannya ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, Monggo demikian Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan lagi. bisa diterima Bu Oni. Sudah. Selanjutnya masih ada waktu. Terima kasih Bu Oni. Selanjutnya masih ada waktu, mungkin saya buka satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan lagi. Kontak person juga sudah di-share di grup chat. Kemudian terkait link Bitly untuk data MOU kan. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu yang mau disampaikan sebelum saya menutup sesi di sore hari ini? Mbak izin menambahkan, jadi Bapak Ibu nanti Iya, gimana? kami juga akan memberikan surat pengantaran ya Bapak Ibu bahwasanya di dalam surat pengantaran tersebut kami lampirkan data peserta yang on the job training itu tadi.
sebagai lampirannya. Benar nggak si A, si B? Jadi pesertanya, detail pesertanya itu nanti akan kami lampirkan di surat pengantarannya. Makaten sebagai tambahan. Baik, Bapak Ibu. Eh, Demikian dari Pak Heri, tidak ada pengumuman tambahan lagi dari teman-teman, Pak Anto dan Mas Chandra ya. Kami Kak, juga Izin, Mbak. mengundang. minta izin boleh? Iya, siapa? Mau tanya saya lagi, nggih. Dengan siapa Untuk boleh? yang seperti kami UMKM pendamping ya namanya ya itu ya. Itukah apakah juga akan mendapatkan sertifikat? Halo. Mungkin iya, halo, baik Bu, terima kasih. Bisa dijawab Pak Heri, mungkin Pak Heri terkait sertifikat pendamping. Jih, Bu, sebenarnya pendamping itu tidak apa namanya dalam hal ini tidak bisa mendapatkan sertifikat, Bu, mohon izin karena ini kan istilahnya on the job training ya gitu kan. Nah, ini kalau misalnya memang eh, ibaratnya kalau secara juknis atau aturan itu memang kami tidak bisa tidak menerbitkan sertifikat untuk pendampingnya, Bu. Istilahnya seperti itu, Bu. Baik, Nah. Pak. Baik, terima kasih Pak Heri. Tadi Mas Anto tampaknya ada pengumuman terakhir. Silakan. Mbak Priska. Jadi begini Bu Ibu, Bapak Ibu, terkait nanti mekanisme hari pertama pemberangkatan OJT itu karena ada 57 tim ya Bapak Ibu, menyesuaikan dengan lembaga mitra kami yang menerima peserta OJT ini, sedangkan di tim kami itu mungkin hanya ada 5 sampai 6. Jadi masing-masing tim yang ada di kami itu sehari akan jalan 3 lokasi untuk ngantar. Jadi ada kemungkinan peserta pelatihan itu sudah datang sampai ke lembaga atau instansi Bapak Ibu, tapi tim yang ngantar itu belum datang. Itu mohon dipahami Bapak Ibu, mohon maaf karena kami kekurangan tim. Nanti kami akan susul di hari pertama atau di hari kedua. Karena jumlah tim kami sangat terbatas Bapak Ibu. Hanya ada 5 atau 6, sedangkan lembaganya itu ada 57. Kalau satu tim 3, berarti dikali 5 itu paling sehari bisa 15 lembaga atau lokasi yang kami antar. Sedangkan 15 lainnya mungkin bisa di hari kedua, 15 lainnya atau sisanya mungkin bisa di hari berikutnya. Mekaten Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali kalau di hari pertama nanti kemungkinan besar ada peserta yang sudah datang membawa surat mengantar, sedangkan tim yang harusnya mengantar belum bisa sampai ke lokasi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto atas pemberitahuannya. Dapat dipahami bersama ya Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan kami dalam jumlah anggota. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum menutup acara ini saya simpulkan beberapa hal bahwa acara pada siang hari ini merupakan acara koordinasi dan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan on the job training atau pemagangan yang oleh siswa PBLBB PVP Semarang di perusahaan maupun industri Bapak Ibu yang nantinya akan dimulai di tanggal 3 September secara serentak. Kemudian di tanggal 2 kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat hadir ke BBPVP Semarang untuk mengikuti prosesi penandatanganan MOU. Baik, nanti jika yang atas nama sesuai MOU tidak dapat hadir, dapat diwakilkan oleh stafnya. Tapi besar harapan kami, Bapak Ibu pejabat yang menandatangani MOU dapat hadir pada acara hari Selasa tanggal 2. Untuk waktu dan tempat nanti akan ada undangan lebih lanjut kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu memiliki kendala, silahkan dapat menghubungi Pak Heri dan Pak Anto terkait dengan teknis pelaksanaan on the job training untuk tahap pertama PBL. Telah sampailah kita di pada acara penghujung pada kegiatan siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas antusiasme Bapak Ibu
dalam menerima siswa kami dan dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di BBPVP Semarang. Kami harap apa yang dapat dilakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kami dalam menyelenggarakan acara di sore hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu menyimpan data kontak Pak Heri dan Pak Anto di kolom chat sudah ada, silahkan disimpan dan juga link juga disimpan sebelum nanti Zoom meeting ini akan diakhiri. Ruangannya akan di-exit oleh moderator.